Resep kali ini kita akan ambil dari buku Indies Cookbook yang terbit di Batavia tahun 1843. Kari Jepang. Nah, kalau kita berbicara kari Jepang, mungkin nggak kepikiran ya ada hubungannya sama Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, Jepang itu negaranya begitu tertutup, hampir nggak ada perdagangan antara kerajaan-kerajaan di luar Jepang, apalagi ke Nusantara, ke Indonesia, kemanapun. Dan baru mulai pada era Kaisar Meiji, itu tahun 1860-an sampai 1900 awal, baru Jepang membuka hubungan internasionalnya. Dan dipercaya bahwa kari Jepang itu dibawa ke Jepang oleh seorang perwira di Angkatan Laut Inggris, dan dia membawa bumbu-bumbu atau rempah-rempah kari atau kari powder ke Jepang. Dan yang menguatkan cerita ataupun asumsi seperti itu adalah di mana resep kari Jepang paling tua yang tertulis dalam bahasa Jepang itu diterbitkan tahun 1872. Itu merupakan resep kari Jepang paling tua di dunia saat ini. Tetapi bagaimana kalau saya bilang ada resep yang lebih tua dari ini, yaitu resep yang tercatat di buku Indies Cookbook yang terbit tahun 1843 di Batavia atau Jakarta saat ini ya. Kalau kita berbicara hubungan internasional Jepang, sebetulnya Jepang itu sudah berdagang dengan Nusantara loh pada saat itu. Tahun 1500-an malah, waktu zaman Portugis. Kita lihat salah satu contoh buku ya. Ini bukunya adalah The Earliest Portuguese Source for the History of Jakarta, ataupun sumber-sumber Portugis yang paling tua mengenai Jakarta. Kita bisa lihat di sini. Nah, kita lihat ya di sini mengenai kapal Ryukyu. Dia berdagang dari Jepang ke Sunda Kelapa di awal abad ke-16 atau tahun 1500 awal. Dan kita bisa lihat catatan detailnya bahkan sampai ke kru-krunya. Ini kepala ekspedisi ya, bernama Hyaku. Lalu ada deputy envoy, ada penerjemah bahkan. Ada 2 orang. Ini Saiso sama Teiko. Lalu ada pilot ini mungkin nahkodanya ya, Ryozui. Lalu ada general manajernya Tarumi, dan jumlah personelnya 226 orang. Nah, dari cerita tersebut di atas bisa kita simpulkan bahwa terutama hubungan dagang antara Jepang dan Nusantara di Batavia ataupun di pulau-pulau lain itu sudah terjadi jauh sebelum masa kekaisaran Meiji. Nah, yang jadi pertanyaan adalah apakah kari Jepang yang tercatat di buku tahun 1843 di Batavia ini mempunyai hubungan ataupun pengaruh langsung dengan kari-kari Jepang yang kita kenal sekarang? Tentunya itu sulit dijawab ya. Kesimpulan kita adalah perdagangan atau hubungan antara Jepang dengan Sunda Kelapa dengan Batavia sudah terjalin sejak lama, mungkin bolak-balik, mungkin membawa bumbu-bumbu dari Nusantara, dari Pulau Banda, dari manapun. Jadi menurut saya intinya adalah kari itu tidak hanya berpusat ataupun mendapatkan pengaruh dari India saja, bahkan mungkin bisa berlaku untuk kari Jepang ini. Kari Jepang, potong 1 ayam, kalau sudah bikin bersih sama dia. Potong-potong, habis masak, dia punya dada mesti dia lainin. Dan cincang, bikin frikadel. Habis taruh ketumbar, jinten, dan dia punya bumbu, mesti dia goreng dulu. Taruh peterseli dan daun bawang muda, semuanya cincang halus-halus. Taruh lada, garam, dan jeruk nipis. Habis bikin frikadel kecil, goreng sama gemuk ayam. Kalau tidak ada gemuk maksudnya, sama mentega juga boleh. Masak sayurnya sama itu air atau kuah ayam. Dan lagi ini mesti pakai sayur kol, lobak, buncis, polong muda itu kapri ya, rebung, dan daun bawang.
habis potong 1 jari panjangnya. Iris-iris bawang merah 1 piring banyaknya. Nah, bawang merah di sini kemungkinan bukan bawang merah yang kecil-kecil ya, karena bawang merah itu banyak. Seperti kita tahu kalau kari-kari Jepang yang ada saat ini itu menggunakan bawang yang besar, onion, ataupun kita sebutnya bawang bombay. Nanti kita pakai bawang itu aja ya, karena itu untuk dikaramelin biar sausnya lebih manis dan lebih gelap warnanya, pakai bawang bombay biasanya ya. Iris-iris bawang merah 1 piring banyaknya. Taruh pala, cengkeh, kembang pala, lada, garam, kecap, jeruk tipis atau jeruk nipis ya, dan campur sama sekali semuanya. Kalau itu ayam sudah matang, taruh semua itu sayurnya sama sekali dan lantas masak lagi sekali baik-baik. Kita coba aja ya. Nah, ini bahan-bahannya ya. Ayamnya gede, mungkin kita pakai setengah aja. Lalu ini sayurnya ada kol, ada peterselie atau parsley, ada daun bawang muda, rebung. Ini lobaknya ya. Lalu ada jeruk nipisnya, ada polong muda atau kapri, lalu ada buncis, dan ini ada bawang merah. Bawang merahnya kita pakai bawang bombay ya. Lalu ini bumbu-bumbunya, rempahnya, ada pala, kembang pala, cengkeh, dan ini untuk perkedelnya atau frikedel, ada jinten sama ketumbarnya. Lalu nanti kita gorengnya pakai ini ya, pakai mentega atau butter, karena kalau margarin saat itu belum ada ya margarin. Lalu ini kecapnya. Nah, ini lobaknya kita potong-potong dulu biar nggak pahit, nanti kita garemin ya lobaknya, potong segini. Kita kasih garam, kita remas-remas dulu sebentar, kita kasih air, kita bilas ya, kecil ya. Ini untuk yang frikadelnya. Lalu untuk yang kuahnya kita potong sepanjang 1 ruas jari ya katanya ya, kurang lebih segini. Segini aja ya. Ini kita sangrai dulu ya ketumbarnya sama jintennya. Kita taruh sini, kita giling halus. Nah, ini kembang palanya ya, kita sangrai sebentar aja, sama cengkeh, sama lada ya. Lada tadi lupa kita sebut di awal. Kita panasin aja sebentar ya. Sama ini palanya ya, palanya kita sekalian aja deh, kita sangrai sebentar, kita halusin dulu bumbunya. Nah, ini kita ambil yang halusnya aja ya, yang masih kasarnya nanti kita buang aja. Kita ambil yang halusnya aja ya. Nah, rempah yang untuk kuahnya ya kita bungkus aja ya, kita bungkus di sini. Untuk palanya kita geprek aja. Gini aja. Nah, ini aja ya. Ini lobaknya sama rebungnya kita rebus sebentar ya. Kita bilas sih sebetulnya nanti. Nah, ini udah dicincang ya. Kita taruh ini bumbunya nih, ketumbar sama jintennya yang udah disangrai, peterselie sama daun bawang ada, kita pakai garam sama jeruk nipis. Nah, perkedelnya kita bikin kayak gini ya, kecil-kecil aja ya. Ini butternya ya. Segini aja ya, ini segini aja. Kita goreng bawangnya, kita masukin ayamnya deh ya, ayamnya. Nah, kita rebus ayamnya di sini ya. Jangan lupa bumbunya yang tadi kita cemplungin. Ini kecap asin. Nah, kita mulai masukin sayurnya ya. Dari kapri dulu deh, atau polong muda di sini tulisnya ya, sama ini buncis.
rebung sama lobaknya, jangan lupa kita masukin. Sama ini ya, kolnya ya. Kolnya kita masukin juga. Nah, kita taruhin ini daun bawang, perkedelnya. Nah, jadi ya, kari Jepang. Kari Jepang yang umumnya kita kenal itu adalah kari Jepang yang bumbunya seperti ini ya. Ini umum lah di mana-mana ya. Kita coba aja yuk sekarang yuk. Di resep itu kan ditulis pakai jeruk nipis ya. Dan jeruk nipis itu lebih baik itu ditaruhnya tuh di terakhir-terakhir ataupun pas mau makan seperti ini. Jadi dia nggak dimasak ya. Kalau dimasak itu kadang-kadang bisa pahit. Oh, ini lobaknya nih. Lobaknya udah empuk, nggak pahit. Ini rebungnya, kita cobain rebungnya. Rebungnya crunchy ya. Sama ini yang bikin unik nih, ada perkedelnya. Kita cobain semua sayur-sayurnya. Cobain. Ini memang makanan pakai nasi ya, karena pakai nasi enak banget. Pakai mentega atau butter itu beda banget. Ada bau-bau butter itu kerasa banget ya. Kita makan ini ya. Perkedelnya. Seperti ini ya. Perkedelnya berasa banget. Jinten ya, sama ketumbar ya. Ini enak banget. Karena ternyata Jepang juga tahun 1500-an itu ada catatannya sudah berdagang dengan Indonesia, dengan Nusantara gitu. Juga udah banyak hubungannya dengan Portugis. Dan berikut-berikutnya dengan Belanda juga. Enak. Oke, sekian dulu. Kita ketemu lagi di resep berikutnya yang nggak kalah jadulnya, nggak kalah unik.